Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. Amma ba'du, fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah bi qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa ma nawa masyayikhuna min salihin niyat inna Allah yudkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa tadarru'ana fi tadarru'ihim innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ila an qala babu adabil wudu. Bab adab berwudu. Fa idza faraghta minal istinja'i, maka jikalau Anda sudah selesai dari istinja, fala tatrukis siwaka, jangan kau tinggalkan bersiwak. Fa innahu mutahhiratun lil fami, karena siwak itu bisa membersihkan mulut, mensucikan mulut. Wa mardatun lirabbi, siwak itu membuat ridha Allah. Wa muskhitatun lisyaitan, dan membuat benci daripada syaitan. Jadi siwak membersihkan mulut, membuat Allah ridho, membuat marah syaitan. Wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Satu salat dari riwayat rakaatan nabi siwak, 2 rakaat pakai siwak lebih afdal daripada 70 salat tanpa siwak. Jadi siwak pahalanya besar. Uriya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli shalah. Jikalau tidak membuat berat buat umatku, jikalau tidak membuat berat bagi umatku, pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Ini menunjukkan bahwa Nabi pengen setiap kali sholat untuk bersiwak. Hanya saja di zaman Nabi Muhammad masih berlaku yang namanya turun wahyu, turun hukum, bisa dirubah. Hukum yang kemarin turun kepada Nabi Muhammad bisa berubah selagi masih Nabi Muhammad hidup. Jadi perlakuan Nabi Muhammad itu khawatir membuat ada perubahan hukum. Waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, memang siwak hukumnya sunnah. Tapi Nabi Muhammad berharap kalau misalnya umatnya itu ngelakuin daripada siwak tersebut setiap kali sholat khususnya. Hanya saja Nabi Muhammad nggak memerintahkan setiap kali sholat karena khawatir semakin banyak perintah semakin khawatir nanti turun siwak jadi wajib, begitu ya. Sama kayak sholat tarawih berjamaah, Nabi Muhammad cuman beberapa hari aja sholat. Ada riwayat sekali, ada riwayat 3 kali Nabi Muhammad sholat tarawih berjamaah. Hari keempat Nabi Muhammad nggak keluar. Bukan berarti Nabi Muhammad nggak mensunahkan, karena masih ada berlaku selagi Nabi Muhammad masih hidup
ada perubahan hukum, khawatir nih sholat taraweh jadi wajib. 5 aja udah berat, 5 waktu gimana tambah taraweh. Maka Nabi nggak keluar, khawatir itu jadi wajib. Akhirnya di dalam siwak juga begitu. Kalau tidak membuat berat bagi umatku, ente tahu bahasanya, jikalau tidak berat buat umatku. Sebenarnya sekarang bagi umat itu nggak berat. La amartuhum bisiwak, pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Jadi sunnah siwak setiap kali sholat bukan hanya sholat wajib tapi sholat sunnah. Bukan hanya dalam satu sekalian, ini tadi maghrib ada qobliyah, ada maghribnya, ada ba'diyah. Maka masing-masing siwak. Inda kulli sholat atau fi kulli sholat, setiap kali sholat. Wa anahu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwak hatta khasyitu an yuktaba alayya. Saya senantiasa diperintahkan untuk bersiwak. Yang merintahi Nabi siapa? Allah lewat malaikat Jibril. Saya diperintahkan untuk bersiwak. Sampai saya khawatir saking seringnya saya diperintahkan untuk bersiwak, an yuktaba alayya. Ini siwak jadi wajib buat saya. Siwak jadi wajib buat umatnya Nabi Muhammad. Nabi rahmah, Nabi nggak pengen ini memberatkan buat umat. Nah kita nih sebagai umatnya sunnahnya bersiwak. Jadi siwak itu mengundang ridho dari Allah, membuat benci dari syaitan, dan membersihkan mulut. Makanya ada riset tuh, orang yang sering siwakan kemungkinan dia sakit gigi itu atau sakit di area mulut tuh jarang. Jadi siwak itu membuat bukan hanya bersih tetapi menyehatkan. Sekarang orang-orang dijadiin market yang bagus. Coba deh, ada sikat gigi kalau pakai embel-embel siwak, ada marketnya tuh. Jadi seolah-olah yang pakai sikat gigi, pasta gigi itu jadinya kayak sunnah gitu ya. Padahal kita ketahui bahwa siwak itu pekerjaannya, bukan nama kayunya. Kalau nama kayunya namanya kayu arok. Nama kayunya kayu arok. Tapi siwak artinya menggosok. Apaan aja dah. Bikulli khashinin, setiap sesuatu yang kasar bisa untuk jadi siwak. Makanya hadis yang lain, as-siwak walau bitarufi thawb. Nabi kalau pengen habis komat nih, nengok ke belakang, selain ngajak mereka untuk merapatkan shaf, Nabi bilang siwak, pakai siwak, walaupun nggak bawa siwak, pakai ujung baju boleh, karena ujung baju ini kasar, ujung syal kasar. Siwak walau bitarfil. Cuman kalau pakai tangan sendiri nggak bisa, udah pakai alat. Jadi pakai pasta gigi, sikat gigi itu juga siwak kalau diniatkan siwak. Makanya paling afdal adalah pakai kayu arok. Nggak ada kayu arok, pakai batang kurma yang masih muda. Itu namanya siwak juga, bersiwak juga. Cuman yang paling afdal kayu siwak itu. Kita sekarang udah mengenal kayu siwak namanya kayu siwak, padahal itu namanya kayu apa? Kayu arok. Terus kemudian habis itu martabatnya, kedudukannya, habis kayu arok, pelepah kurma yang muda, ada lagi, saya lupa tuh nama jenis pohonnya. Habis itu dengan semua yang kasar bisa dijadikan siwak, pakai tisu bisa, gitu ya.
Semua dalam keadaan hal itu sunnah bersiwak. Mau masuk masjid, masuk musola sunnah bersiwak. Keluar musola, keluar masjid sunnah bersiwak. Mau ngaji bersiwak. Mau sholat sunnah bersiwak. Bangun tidur sunnah siwak. Mau tidur sunnah siwak. Mau khutbah sunnah siwak. Jadi apa aja sunnah bersiwak. Tapi yang paling afdal, kemarin kita belajar di kitab Fathul Qorib, bab siwak itu terlebih di dalam 3 hal. Mau baca Quran, pas bangun tidur, sama pas lagi mau sholat. Itu yang paling sangat dianjurkan. Gitu ya. Orang sekarang malu bawa siwak. Kayaknya lebih malu bawa siwak daripada bawa HP di kantongnya. Lebih malu bawa siwak daripada bawa rokok di kantongnya. Siwak. Umirtu bis-siwak hatta khasyitu an yuktaba alayya. Thumma jlis lil wudu mustaqbilal qiblati ala mawdi'in murtafi'in kaila yusibaka ar-rashasu. Kalau wudu sunnahnya duduk. Termasuk duduk adalah jongkok, itu bagian dari sunnahnya berwudu. Cuman kalau kita udah kebiasaan kerannya itu dibuat seperti orang yang ruku ya. Sebenarnya sunnahnya malah justru jongkok atau duduk. Antum kalau di mana ya? Di Istiqlal enggak juga. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada tempat duduk yang pakai duduk kan. Jadi itu tempat duduk itu emang sunnahnya duduk. Mustaqbilal qiblah, sunnahnya cari yang madhab kiblat. Ini kita ada keran yang di sini nih madhab kiblat. Nah, pas tuh madhab kiblat. Ala maudiin murtafi'in. Tempatnya rada tinggian dikit supaya kalau ente duduk nggak nyiprat. Ya sekarang kan pasti tempat bawahnya keran tuh langsung dibikin kayak apa ya? Kayak selokan gitu ya, supaya cipratannya kagak kemana-mana. Kaila yusibaka ar-rasas, supaya ente nggak kena cipratan. Wa qul bismillahirrahmanirrahim. Sunnah doa pertama pas basuh tangan, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini sama setiap mau sholat juga. Mau sholat, mau takbiratul ihram, baca doa ini. Ini ayat. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, ya Rabb, saya berlindung kepadamu dari godaan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung ya Allah dari segala sesuatu yang datang dari godaan tersebut. Biasa deh orang kalau mau wudu, kalau mau sholat, ada aja gangguannya. Diingetin kunci lah, diingetin kompor lah, belum dimatiin. Magicom belum dilepas colokannya. Ya enggak? Burung belum diempanin. Ada aja. Nah ini ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Takdirnya ayyahduruni, cuman iya-nya dihapus. Habis itu tsumma ghsil yadaik. Kemudian ente cuci tangan ente 3 kali. Cuci tangan yang sebelum, karena dulu kenapa kita cuci tangan? Karena emang pengen jadiin tangan ini sebagai gayungnya. Jadi supaya bersih dicuci dulu. Qabla an tudkhilahumal al-ina, sebelum ente masukin kedua tangannya ke dalam bejana yang berisi air. Ina itu tempatnya air. Begini, zaman dulu kan air itu kalau pengen wudu airnya di kolam bejana yang kurang dari 2 kulah. Supaya airnya nggak berubah bau, warna dan rasanya gara-gara ente celupin ini tangan yang masih kotor, maka sebelum itu ente cuci dulu tangan ente di luar ini, supaya ntar pas mau masukin air, keluar dari air tangan ente, air yang tersisa ini nggak berubah.
Coba dah, kalau habis ganti oli tangan masih belepotan, main masuk aja ya, diangkat sisanya oli semua, benar nggak? Jadi cuci dulu. Cuman kita alhamdulillah sekarang pakai airnya bukan yang di sini yang dimaksud Imam Ghazali, ina, yaitu tempat yang dijadikan tangan itu sebagai gayung. Tapi kita udah pakai ngocor, udah pakai keran, ya nggak? Untuk zaman dulu nih, habis ngambil air di dalam sumur, ditaruh di dalam kayak gentong gitu ya, atau ember yang udah dibolongin, tinggal dibuka. Kayak keran juga kan? Kayak begini tetap disunahkan untuk cuci tangan terlebih dahulu, karena kita bakalan jadiin tangan ini sebagai alat buat kumur-kumur, hidung dan lain sebagainya. Waqul, dan katakanlah, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Gitu ya. Apa namanya? Pas lagi mau masukin air ke dalam mulut, pas lagi udah mulai cuci tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-yumna wal barakah. Al-yumna wal barakah. Minta sama Allah kebaikan dan keberkahan. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Berlindung kepada Allah dari kesialan dan kehancuran, keburukan. Syu'mi artinya keburukan. Tasya'um menganggap buruk, nggak boleh juga. Kayak pas di bulan ini nih, di bulan Safar, di akhir bulan Safar ada namanya tasya'um, menganggap buruk. Bulan Safar itu bulan sial, akhir Rebo itu hari yang sial. Jadi nggak ada yang berani keluar rumah, nggak ada yang berani ngawinin, khawatir tak bercerai, nggak ada yang berani buka toko karena khawatir rugi. Itu namanya tasya'um, menganggap buruk dalam satu momen hari atau bulan. Nah ini nggak boleh, gitu ya. Semua hari baik. Makanya kalau ngomong bulan apa ini, bulan Safarul Khair, Safar penuh kebaikan, gitu ya. Kalau orang dulu nganggapnya Safar nih bulannya buruk, syu'um. Thumma nuwira fal hadasi aw istibahatas shalah. Kemudian niat ngangkat hadas atau niat diperbolehkannya salat. Niat wudu banyak ya. Ada niat nawaitu raf'al hadas, udah cukup. Kalimat hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Tapi nawaitu raf'al hadas sudah cukup. Nawaitu toharah li sholah juga cukup. Nawaitu istibahatas sholah itu juga udah cukup. Nawaitu wudu udah cukup. Tapi yang kita tahu paket lengkap, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jadi kalau sebatas minimal niat nawaitu raf'al hadas sudah cukup, nggak pakai kalimat lillahi ta'ala, karena namanya wudu udah pasti niatnya lillahi ta'ala. Untuk niat ini ada niat sebelum niat yang wajib yang di muka, yaitu namanya niat sunanal wudu. Nawaitu sunanal wudu. Pada saat cuci tangan itu ada niat namanya sebelum kumur-kumur, namanya niat sunnah wudu. Niatnya dalam hati nawaitu sunanal wudu, supaya pas kumur-kumur masukin air ke dalam hidung itu masuk dalam ibadah. Soalnya namanya ibadah kudu dengan niat. Kalau pas di muka nawaitul wudu li rafil hadasil, maka yang setelah itu udah pasti ibadah. Makanya pas mengusap telinga ada niat sunnah lagi nggak? Nggak ada. Ada niat nawaitul wudu li rafil hadasil asghar lagi nggak? Nggak ada. Karena dia terjadinya setelah muka. Semua yang setelah muka sudah
diwakilkan oleh niat nawaitul wudu li rafil hadasil asghar. Tapi ada kesunahan sebelum muka, apa? Cuci tangan, apalagi kumur-kumur, masukin air ke dalam hidung. Ini ada 3 sunnah yang kalau nggak diniatin nggak dapat pahalanya. Karena baru ada niatnya setelah itu yang 3 ini. Pas basuh muka. Maka dibutuhkan pada saat cuci tangan itu sebelum memulai baca bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sunnanal wudu. Nawaitu saya niat sunnanal wudu, mengerjakan sunnah-sunnahnya wudu. Yang 3 ini, cuci tangan, masukin air ke dalam mulut, masukin air ke dalam hidung. Wala yambagi an ta'zubaniyatuka qabla guslil wajhi. Jangan sampai niat ente ini adanya sebelum jangan sampai hilang sebelum basuh muka. Maksudnya jangan sampai udah basuh muka baru niat. Enggak, harus di saat airnya nempel. Gitu ya. Ini bicara wajibnya nih basuh muka pertama. Fala yasihu wudu'uka. Maka enggak sah wudunya. Jadi harus berbarengan sama sesaat sebelum membasuh muka. Ini niat wajib. Jadi ada niat wajib, ada niat sunnah. Niat sunnah yang pas lagi cuci tangan, nawaitu sunnah wudu. Yang wajib di saat mau basuh yang pertama. Begitu ya. Tsumma khudh ghurfatan li fika wa tamatmat biha thalathan. Ente ambil air dalam gayung atau di dalam ini tangan ente ini, kumur-kumur sama kumur-kumur ini 3. Wabalik. Digituin. Dibuang. Firadil ma, dibuang airnya ilal qalsamah. Ini pas lagi di kumur-kumur ini namanya qalsamah nih, tenggorokan. Jadi sunnahnya malah pas kumur-kumur bukan sekedar begini doang. Tapi diangkat. Dimainin dulu. Kayak kita kumur yang pakai Listerine atau apa ya. Illa antakuna shaiman, kecuali ente dalam keadaan berpuasa. Enggak disunahkan yang begitu. Mubalaghah. Fafruq, maka pisahin. Jangan sampai sama antara puasa sama enggak puasa. Wa qul Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikrilak wa tsabbitni. Ini pas lagi masuk mulut. Masukin air ke dalam mulut. Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikrilak wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa membaca kitab Qur'an-Mu dan selalu memperbanyak zikir kepadamu. Wa tsabbitni, tetapkanlah imanku bil qawli tsabit, dengan perkataan yang tetap, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, di kehidupan akhirat. Itu doa di saat mau kumur-kumur. Pas tadi di tangan, setelah Rabbi a'udzubika min hamazatil syaitan wa a'udzubika rabbirun, Allahumma inna as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Mau kumur-kumur, Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikrlak wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tsumma khudh ghurfatan li anfika. Ini hadis tentang doa ini diantara yang menguatkan adalah Imam Al-Ghazali. Sampai orang tua kita dulu ini kayaknya udah kayak wajib nih baca doa setiap kali basuhan. Padahal itu hadisnya memang dhaif. Tapi diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Kalau Imam Nawawi tentang masalah zikir yang tadi tuh, mulai dari Rabbi a'udzubika minaz syayatin sampai yang tadi disebutin, semua hadis-hadisnya dhaif, jadi nggak diamalin oleh Imam Nawawi. Jadi khilaf nih ada antara ulama. Cuman kita lagi ngikutin kitabnya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ahli ini juga,
Allahumma a'inni ala tilawati kitabik. Wa thumma khudh ghurfatan li anfika. Kemudian masukin segayung daripada, gayung maksudnya tangan kita, masukin ke dalam anf. Apa anf? Hidung. Wastanshik biha thalathan. Disedot gitu aslinya nih. Terus kemudian ini habis itu dikeluarin lagi, namanya istingthar. Wastangthir, dikeluarin dari mulut, namanya istingthar gitu. Kalau yang nggak biasa sakit perih ya, minimal kalau nggak berani gitu ya di ini waktunya ngupil lagi wudu, bersihin bener-bener. Jangan pas sholat ngupil. Nah, lagi wudu ini nih bersihin min rotubatin, segala sesuatu yang berair nih, dari ada ingus, ada ini bersihin. Wakul fil istinsyak, pas lagi masukin air ke dalam hidung, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni rabb. Ya Allah, berikanlah penciuman wanginya surga kepada saya dan engkau redha. Berilah penciuman wanginya surga, karena surga wanginya bisa kecium perjalanan ratusan tahun. Bayangin, ratusan tahun mau menuju ke, bukan berapa kilo bukan 100 kilo, ratusan tahun. Nanti kalau jalan dari sini setahun kemana? Ya bisa keliling dunia. Ya begitulah jaraknya surga, kecium wanginya jauh banget ya. Allahumma arihni raihatal jannah. Jadi masukin air ke dalam hidung fungsinya supaya apa? Bisa nyium wanginya surga. Amin. Kira-kira kalau ada nyium wanginya surga masuk surga apa enggak? Masuk. Ini cuman kinayah aja ya enggak? Karena yang lagi dimasukin ini airnya itu ke dalam hidung, maka dipakainya kalimat arihni. Berikanlah penciuman kepada saya dengan wanginya surga. Begitu ya. Kayak tadi tuh, Allahumma inni ala tilawati kitabik. Karena yang dipakai buat baca Quran apa? Mulut. Karena lagi kumur, maka hubungannya sama mulut, makanya supaya dibantu. Maka tertidiklah, punya mulut dipakai bakal ngaji, punya mulut dipakai bakal zikir. Punya mulut mudah-mudahan jadi kuat imannya di dunia dan di akhirat, mengucap la ilaha illallah. Ini bukan isya kan? Belum kan? Itu cuma penanda jam 7 aja. Wa fil istingthar, pas lagi ngeluarin air dari hidung, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa min su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mencium bau busuknya neraka, karena neraka ada baunya. Berharap nih dari hidung ini nggak dipakai buat nyium busuknya neraka. Nauzubillah min. Wa min su'id dar, dari jeleknya dunia. Mudah-mudahan nih dunia ini nggak nyium jelek-jelek, nyium yang bagus-bagus. Masya Allah. Tsumma khudh ghurfatan liwajhika. Kemudian ambil bakal basuh muka. Fagsil biha min mubtada'i tasdihil jabhah. Basuhlah mulai dari, ini namanya tasdihil jabhah, tempat numbuhnya rambut di jidat. Ila muntaha, sampai bagian akhir dari muka. Mayuqbilu minadz-zakon, yang terlihat, yang nampak kalau lagi berhadapan. Zakon ini artinya dagu. Ini nampak nggak dagu ana dari depan? Nah, yang nampak, yang kelihatan ini yang wajib dibasuh. Berarti yang nampak itu segini, tapi lebihin segini. Ini yang nampak, ini yang awal numbuhnya rambut segini, tapi bagusnya lebihin dari sini. Gitu ya. Jadi harus ada dilebihin. Gitu. Fitul, di dalam panjang, dalam lebarnya minal uzun ilal uzun, dari daun telinga sampai ketemu daun telinga. Fil ard, dalam lebarnya. Jadi biar rata betul-betul, ambilnya dari atas. Begitu juga auratnya perempuan kalau lagi pada pakai mukena,
Jangan pas lempengan di bawah ini, di ujung sini. Ya, jadi kebalikan, dilebihin dia di sini. Bilangin yang pakai mau kena itu bagian atasnya, kalau lagi mau sholat dilebihin di sini. Ini jangan sampai kelihatan daripada rambut, gitu ya. Jadi panjangnya muka dari awal numbuhnya rambut sampai dagu. Lebarnya dari daun telinga sampai ke daun telinga. Adapun di sininya nih, ini kalau ditarik garis lurus, ditarik benang sampai ketemu ini nih, apa namanya nih, bagian dari daun telinga ini. Yang bagian bawah ini namanya muka, yang bagian atas namanya kepala. Jadi kalau yang sisi sini ditarik garis lurus, ini namanya muka, ini namanya kepala. Makanya lebarin dah. Sesuatu yang nggak bisa sempurna kecuali ngambil dari bagian itu, maka ngambil bagian itu jadi hukumnya wajib. Makanya ngambilnya dari atas betul, ngelebarinnya betul-betul sampai apa? Wa usil ma ila maudi tahdhif. Oh mayata nisa tanhiyata syari anhu. Sampailah air, masukkan air ini sampai tempat tahzif nih, tempat tahzif nih. Yang umumnya tahzif itu orang perempuan itu iniin rambut. Nah, ini di sini nih. Jadi biar perempuan nih lebihin begitu ya. Walaupun tadi kalau ditarik garis lurus ini muka, ini kepala. A'ni ma yaga'u minhu fi jabhal wajhi. Nah, itu. Ya, yang dimaksud daripada tahzif itu adalah bagian yang di sisi jidat. Kalau ditarik garis lurus nih, tarik pakai benang. Coba nih. Ini misalnya ada benang begitu ya. Kelihatan kan ya kalau. Nah, ini yang di samping ini adalah muka, yang di atas ini adalah kepala. Wa awil ma ila manabitish syu'urits arba'ah. Katanya air ini kudu sampai di balik daripada rambut-rambut yang 4. Di muka ini ada 4 jenis rambut. Yang pertama al-hajibain. 2 alis nih, namanya hajibain. Ini wajib kena bagian dalamnya, bukan hanya rambut ini, tapi bagian dalamnya juga. Wasyaribain, namanya syarib. Apa namanya nih? Kumis. Sama bawah kumis ini namanya. Wal ahdab, bulu mata. Dia bilangnya ahdabil arba'ah, bulu mata atas bawah. Wal idharain, ini idhar nih. Tapi kalau biasa kita cambang ya, namanya idhar. Ini semuanya wajib kena semuanya. Wa huma ma yuwaziani al uzunain. Ini yang dibilang cambang, izarain itu yang dibalik di depannya, siapa namanya nih? Telinga. Min mubtada'il lihyah. Ini namanya jenggot. Ini mulai jenggot ini sampai ke sini namanya izarain. Wajib kena seluruh bagian rambut yang tadi. Minal lihyah al khafifah. Jadi lihyah, jenggot ini dibagi menjadi 2. Ada jenggot yang tebal namanya kathifah. Ada jenggot yang tipis namanya khafifah. Yang tipis yang kelihatan bagian dalam kulitnya. Kalau anak berhadapan sama ente terlihat nggak nih bagian, bisa ngelihat nggak bagian dalam kulit yang dibalik dari jenggot ini? Kalau nggak kelihatan berarti jenggotannya tebal. Kalau misalnya cuman ada kan cuman 3, 5 begitu ya, jenggotnya dikit banget gitu, kelihatan warna kulitnya. Yang kayak begini mah kudu dibasuh semua, harus kena. Tapi kalau jenggotnya, kalau ada jenggot yang begitu ya, sampai nggak kelihatan sama sekali, yang kayak gini cukup bagian luarnya doang.
Tapi sunnahnya ditakhlil, ambil dari bawah diginiin. Takhlil itu artinya apa ya? Disela. Jadi khusus buat jenggot nggak wajib dibasuh semuanya, tapi cukup disela aja. Tapi kalau itu kathifah, apa tadi kathifah? Yang tebal. Tapi kalau misalnya nggak tebal, khafifah, itu wajib kena semuanya. Dan katakanlah, bacalah pada saat inda ghuslil wajhi, pada saat basuh muka, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyadu wujuhu awliyaik wala tusawwid wajhi bizulumatik yawma taswaddu wujuhu a'daik. Ini doanya. Ya Allah, putihkanlah mukaku dengan cahayamu di saat hari nanti kau putihkan wajah semua para wali-walimu, dan jangan kau hitamkan wajahku dengan kegelapan darimu di hari yang mana kau gelapkan semua wajah para musuhmu. Jadi nampak sekali nanti di hari kiamat wajahnya para wali, wajahnya para musuhnya Allah. Wajahnya para wali putih bercahaya dengan cahayanya Allah. Wajahnya musuh gelap hitam, sehitam daripada kegelapan dari Allah. Gitu ya. Wala tatruk takhlilal lihyatil kathifah. Jangan sampai lupa sunnahnya itu takhlil. Ini kalau misalnya jenggotnya lebat, sunnah takhlil. Nah dari bawah. Tsumma ghsil yadakal yumna. Kemudian mulai dari tangan kanan, basuh tangan kanan. Kemudian tangan kiri 3 kali. Sampai ke mirfaqain, sampai kedua siku. Ila ansafil adudain, sampai ke bagian belakang daripada lengan bawah. Ini namanya lengan bawah, adud. Ini namanya lengan atas. Lebihin nih, lengan bawah ini lebihin sampai ketemu lengan atas. Jadi jangan sampai ke siku doang, pas banget nih. Siku ini kan pertemuan 2 tulang ini ya. Jangan pas banget di tengah-tengah ini, tambahin sampai atas. Kenapa dilebihin? Fa innal huliyah fil jannah tablughu mawadiyal wudu. Ntar nih perhiasan bercahaya anggota wudu ini di sorga, di tempat yang biasa dipakai bakal berwudu. Jadi semakin panjang bagian anggota wudu yang dibasuh, semakin kuat juga cahaya yang Allah berikan di anggota wudu tersebut. Katakanlah, bacalah pada saat basuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitab buku catatan amalanku dengan tangan kanan. Wa hasibni hisabai yasira. Hisablah aku dengan hisab yang mudah, hisab yang sebentar. Wa inda ghusli shimal, pas basuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk kau berikan buku catatanku ini dengan tangan kiri atau dari belakang. Jadi ada 3, ada yang diberikan pakai tangan kanan, diberikan pakai tangan kiri, ada yang dari belakang ngambilnya. Yang bagus cuma 1, yang pakai tangan kanan. Makanya minta sama Allah agar Allah berikan buku kita ini dengan tangan kanan. Makanya jadi adab tuh ya sekarang, ngambil sesuatu pakai tangan kanan. Kalau tangan kiri, ini tafaulnya sama yang di sana, ini jelek-jelek. Apalagi ngambilnya mana sini gua, ya kecuali kalau lagi ini ya darurat ya. Cuman kayak kita tuh jadi kayak adab gitu ya.
Masya Allah. Summa stau'ib ra'saka bil mashi. Kemudian ratain semua kepalamu dengan diusap. Sunnahnya diusap seluruh bagian kulit kepala. Bi antabulla yadaika, dengan cara kau basahi dulu kedua tanganmu. Kemudian mulai dari depan ini, wa tulsika ru'usa asabi'il yadaikal yumna bil yusra, sampai ketemu dua jari ini dari mulai depan sampai ke belakang. Kalau rambutnya lebat balik lagi begini. Ambil air baru lagi begitu. Ambil air baru lagi begitu. Wa tad'uhuma ala muqaddimatir ra's, mulai pertama taruh di depan kepala. Nih. Ini sunnah. Kalau kita kan sedikit doang. Ini sunnahnya sampai belakang. Watamurrahuma ilal qafa. Tamurra bukan tumirra. Tamurrahuma ilal qafa. Ente putar, ente jalanin tuh dua tangan sampai ketemu belakang. Ini namanya qafa, leher belakang namanya qafa. Tumma taruddahuma, kemudian ente balikin ilal muqaddimah. Jadi cara ngusap tuh begitu. Dan menurut mazhab Imam Malik yang kayak begini wajib. Kalau mazhab Syafi'i cuman berapa? 3 helai rambut sedikit aja. Kalau mazhab Hanafi minimal 1/4 dari kepala. Ini kalau kepala dibagi 4, 1/4-nya ini cukup bagi Imam Hanafi. Ya cukup segini atau segini atau segini atau segini. Pokoknya di kepala. Bukan di rambut doang, harus ketemu kepala. Begitu ya. Fahadhi marrah, ini dihitung sekali. Taf'alu dzalika 3 marrat. Ente ulangi kayak begini sampai 3 kali. Sunnahnya. Wa kadzalika fi sa'il a'dha. Begitu juga semua anggota tubuh sunnahnya 3 kali. Dan pada saat kepala bacalah doa Allahumma ghoshini birahmatik, ya Allah berikanlah rahmatmu, wa anzil alayya min barakatik, turunkanlah segala keberkahan darimu, wa adillani tahta dhilli arsyik, ya Allah naungi saya di bawah naungan arsy-Mu, yauma la dhilla illa dhilluk, di hari nanti enggak ada naungan kecuali naungan darimu. Allahumma harim sya'ri wa basyari ala nar, ya Allah haramkanlah rambut dan kulitku dari api neraka. Kira-kira kalau diharamkan kulit dan rambutnya dari api neraka, masuk ke dalam surga apa enggak? Masuk ke dalam surga. Itu perumpamaan kinayah aja, bukan berarti diharamkan kulit sama rambut dari api neraka, giginya kagak diharamin, tangannya kakinya nggak diharamin, ya, semua kena. Ini permisalan aja gitu ya. Lihat nih adabnya cakep banget ya. Setiap basuhan ada harapan, jadi tujuan hidup nih setiap kali wudu. Makanya kalau wudunya benar tuh sebenarnya nggak bisa tuh sebentar-sebentar, agak lamaan dikit. Bukan syak ya, bukan ragu ya. Kan ada orang beda tipis tuh. Ini wudu orang yang ragu sampai 2 kulah belum habis baru basuh muka doang. Basuh lagi, basuh. Enggak. Ini emang pelan-pelan tuh sambil hayatin baca doanya tadi tuh. Pas lagi tangan, biar tangannya ini nerima pakai tangan kanan, tangan kiri dijauhin, nerima tangan. Pas muka tadi apa? Ya Allah putihkanlah mukaku, Allahumma bayyid bihi wujuhi yauma tabyaddu wujuh awliya'i, putihkanlah, jangan kau hitamin ya Allah. Begitu. Karena ntar model ada orang di dunianya rajin pakai skincare, tapi kalau di sana gelap. Karena hobinya fitnah, hobinya buat dosa, hobinya ribut. Gitu ya. Mukanya hitam. Jadi bukan lihat muka dari sini ya, enggak, muka sini sama aja. Ntar kesianan orang yang
betani di bawah terik matahari, muka lu hitam apa? Padahal dia rajin sholat. Oh, bukan itu. Kadang Allah perlihatkan di dunia, kadang Allah tutupin, nggak kelihatan di dunia. Berapa banyak kata Nabi, rubba ash'ath ma'fun bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang kalau dia berdiri nih di pintu rumah orang pasti diusir karena dianggap orang gila, karena dianggap orang nggak ada nilainya. Tapi kalau dia ngangkat tangannya, law aqsama 'ala Allah, dia berdoa kepada Allah, la abarrah, Allah akan ijabah doanya. Lebih ijabah daripada orang yang duduknya yang paling depan, yang memimpin doa. Bisa jadi dia tuh. Makanya kalau lagi hadir majelis harus yakin doa kita nih makbul, bukan dari kita tapi dari yang hadir. Bisa jadi yang duduk paling akhir itu hatinya lebih dekat kepada Allah dibanding kita. Nah gitu ya. Jadi pasang husnuzon setiap kali sholat, setiap kali berdoa, setiap kali hadir di majelis. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, Allah jauhkan kita dari kehancuran, Allah lindungi kita dari godaan syaitan. Senantiasa mulut kita dipakai buat tilawatil Al-Quran, memperbanyak zikir, ditetapkan iman Islam di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan hidung kita bisa nyium wanginya surga, dijauhkan daripada nyium busuknya neraka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala putihkan wajah kita dengan cahaya dari Allah di hari nanti pada saat Allah putihkan semua wajahnya para aulia. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hitamnya muka kita, dari kegelapan di hari nanti pada saat Allah Subhanahu wa taala gelapkan semua mukanya para musuhnya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat, turun keberkahan buat kita. Kita diberikan naungan di hari kiamat dengan naungan dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa salihah jami'ah syamilah khairad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.